Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan sedikit pengetahuan tentang kitab Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhiri wal Awail. Kitab ini disusun oleh seorang ulama sufi falsafi, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi kitab ini sangat-sangat fenomenal karena banyak orang yang memahami kitab ini dengan pemahaman yang salah. Banyak orang yang ingin mencoba masuk ke dalam penjelasan-penjelasan insan kamil, tetapi terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan yang pada akhirnya menimbulkan penyesatan kepada umat oleh sebab tidak lengkapnya perangkat ilmu yang dimiliki untuk masuk ke dalam kitab Insan Al-Kamil. Maka oleh sebab itu pada kesempatan ini kita ingin mengenal kitab Insan Kamil ini untuk kita ketahui apa gerangan yang ada dalam kitab ini. Sebab kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 4 tahun 2017 tentang kitab-kitab tauhid yang muktabarah di Aceh. Para ulama-ulama kita yang tergabung di dalam MPU Aceh memasukkan kitab Al-Insan Kamil ini ke dalam kitab ghairu mu'tabarah, kitab yang tidak menjadi pegangan. Kalau kita melihat keputusan Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berkaitan dengan kitab-kitab yang ghairu mu'tabarah, dalam amar putusan poin kedua, para ulama kita menetapkan kitab tauhid ghairu mu'tabarah adalah kitab dan buku tauhid yang memuat ajaran tidak sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau memuat pernyataan-pernyataan yang hanya difahami oleh sebagian kecil dan bertentangan dengan kebanyakan ulama. Ini yang dimaksudkan dengan kitab-kitab ghairu mu'tabarah. Lalu di mana posisi kitab Insan Kamil ini? Kalau kita melihat pada amar putusan yang kelima dalam fatwa ini di poin D, di antara kriteria kitab tauhid ghairu mu'tabarah adalah sebagai berikut. Pada poin D disebutkan memuat ajaran yang memunculkan pemahaman hulul dan ittihad seperti kitab Insan Kamil fi Ma'rifat al-Awakhir wal Awail Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ini berarti kitab ini masuk ke dalam kriteria D karena memuat pemahaman-pemahaman yang terindikasi hulul dan ittihad. Bagaimana pemahaman hulul dan ittihad? InsyaAllah akan kita sampaikan pada bagian berikutnya. Termasuk kitab Fusulul Hikam yang disusun oleh Ibnu Arabi dan Al-Futuhat Al-Makkiyah juga pengarangnya Ibnu Arabi. Dua kitab Fusulul Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah ini juga menjadi salah satu rujukan utama kitab Insan Kamil yang disusun oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Kemudian pada poin E, memuat penafsiran Al-Quran yang menyalahi dari penafsiran mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti penafsiran Qul huwallahu ahad, zamir huwa dikembalikan kepada Al-Insan yaitu Muhammad. Ini kira-kira dua kriteria kenapa kitab Insan Kamil ini tidak mu'tabarah, dijadikan sebagai pengetahuan untuk diamalkan dalam masyarakat Aceh. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin E tadi disebutkan di sini mengandung penafsiran mengembalikan zamir huwa kepada Al-Insan ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kami sampaikan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili tentang zamir huwa di sini itu adalah
bukan bentuk penafsiran, bukan bentuk pentakwilan, tetapi bentuk khayalan sufi dalam memahami teks-teks Al-Quran secara lafaz yang kemudian beliau mentadabburkannya, menghayatinya dengan perangkat ilmu-ilmu ma'rifat, perangkat ilmu-ilmu falsafat yang dikuasai oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Maka saya menyampaikan pemahaman yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwasanya huwa dikembalikan kepada insan itu adalah tafsir isyari. Di sini saya menyampaikan itu adalah pemahaman yang salah, sebab itu bukan tafsir isyari. Jadi tafsir isyari memang adanya, tetapi perkataan Imam Abdul Karim Al-Jili tidak termasuk dalam kategori tafsir isyari. Jadi saya jurusan kuliah saya memang jurusan tafsir. Kita pahami bagaimana kriteria-kriteria tafsir, bagaimana makna penafsiran yang dimaksud secara lafzi, secara hakiki, secara isyari, dan tidak ada satu pun kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab tafsir besar dulu sampai sekarang yang menafsirkan huwa itu kembali kepada insan. Maka ini bukan kitab tafsir, tetapi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili adalah dalam konteks tadabbur sufi beliau, khayalan sufi beliau, yang kemudian dibarengi dengan ilmu ataupun perangkat pemahaman falsafat yang beliau kuasai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kira-kira posisi kitab Insan Kamil di dalam fatwa MPU Aceh tahun 2017 tersebut. Tentunya kita bertanya, apakah selain dua hal ini, kitab Insan Kamil ini ada hal yang lain yang berbahaya kepada umat apabila dipelajari ataupun disampaikan kepada masyarakat akan menimbulkan pemahaman yang menyimpang? Maka inilah tujuan penyampaian kita melalui video ini, untuk kita mengenal kitab Insan Kamil ini, supaya kita tidak bertanya-tanya kenapa dilarang Insan Kamil, ataupun orang yang mengklaim menguasai Insan Kamil seakan-akan menuding mereka-mereka yang tidak paham Insan Kamil itu adalah mereka-mereka yang belum sampai kepada hakikat, belum sampai kepada ma'rifat. Namun insyaallah kita akan sampaikan pemahaman Insan Kamil yang sebenarnya untuk tidak diselewengkan oleh sebagian orang. Namun kita juga harus memahami proses untuk sampai kepada kitab Insan Kamil itu tidaklah mudah dan tidaklah cepat. Tidak mudah dan tidak cepat. Kenapa? Karena kitab Insan Kamil dalam terah ilmu tasawuf ini diletakkan pada tingkat yang paling tinggi. Ini pengajian tasawuf tingkat tinggi ini. Kemudian dalam proses Syekh Abdul Karim Al-Jili menyimpulkan kitab Insan Kamil ini, itu prosesnya juga begitu panjang. Beliau melakukan rihlah ilmiah ke berbagai penjuru dunia. Jadi beliau berkeliling sampai ke negeri Asia, sampai ke Iran, sampai ke India, sampai ke Mesir, sampai ke seluruh tempat rujukan-rujukan keilmuan, baik yang bersifat tasawuf ataupun pemikiran, itu beliau kunjungi, yang kemudian beliau simpulkan dalam sebuah pemahaman yang menurut beliau ini adalah perpaduan dari seluruh perjalanan yang sudah beliau lalui, yang kemudian melahirkan sebuah teori dalam tasawuf falsafi dengan teori al-insan al-kamil. Bagaimana penjelasan berikutnya insyaAllah akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab ini kita pelajari bukan untuk diamalkan, kita pelajari untuk kita ketahui. Jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman yang salah, yang kemudian kita sebarkan justru menyalahkan kembali ataupun menimbulkan kesalahan pemahaman kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.